Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Plus 2 Muhajirin, Ibu Haji Alia, Ibu Haji SP, SPD, MPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Plus 2 Muhajirin dan staf, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bapak, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Laith As-Samarqandi mengatakan ada 5 perkara yang kalau seandainya kita mengerjakan 5 ini, maka kita akan selalu berada dalam kebaikan dan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah dawam shadaqah, dawam bersedekah. Bahkan beliau mengatakan fa inna fis shadaqah asara hisalin mahmudatin. Ada 10 keutamaan bersedekah. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 di dunia dan 5 lagi di akhirat. Nanti kita akan bahas juga. Bahkan ketika kita meninggal, saking hebatnya sedekah ini, Ibu Bapak, ada mayit, mereka akan berkata seperti ini. Kita nanti akan mati ya Ibu Bapak. Everyone must die dan everyone must come back to Allah. Semuanya akan mati dan kembali kepada Allah. Live after death, ada kehidupan sesudah kematian. Maka apa yang dibicarakan oleh mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, gitu ya, wa akum minas shalihin. Ya Rabb, jika engkau menghendaki sedetik saja kami kembali lagi ke dunia, maka kami akan bersedekah. Jadi sedekah ini sangat luar biasa, Ibu Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang ingin mempunyai pahala yang besar, yang kedua adalah kata Imam Ibnu Lais, dawamul jihad fisabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Jihad itu bukan serta-merta maju di medan perang. Bahkan menurut Syekh Abdul Azim Al-Munjiri ada 6 tingkatan jihad. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, pahala yang sangat besar apabila kita lakukan itu adalah dawamus silaturahmi, sering bersilaturahmi. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada seorang muslim, 2 orang mereka bertemu berpapasan kemudian bersalaman, kecuali Allah akan hampura-hampuratan oleh bahasa Indonesia. Allah akan ampuni dia sebelum qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Jadi Ibu Bapak sasaliman teh kedah lami gitu dah. Ya, supaya langkung gitu ya, naon maruragan dah dosana ya. Bahkan yang paling baik itu adalah sasalaman teh cepika-cepiki. Ya. Ini bagus untuk yang ibu-ibu ini aja cepika-cepiki. Kalau laki-laki merang gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ibu Bapak, pahala yang sangat luar biasa itu adalah dawamul wudu, yaitu memiliki wudu, ya, dawam ketika batal berwudu lagi. Dan yang kelima, yang terakhir, pahala yang sangat luar biasa itu adalah hifdzus shalah, yaitu menjaga sholat yang 5 waktu beserta sunnah-sunnahnya. Bahkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Ibu Bapak, ketika sholat, walaupun kita sudah tahu. Yang pertama adalah, ini sudah diterangkan ya oleh guru kita, oleh ustadz kita juga. Yang pertama, khusus untuk perempuan ini cara memakai mukena buat anak-anak kita.
yaitu memakai mukena itu disimpan di sini ibu ya, di dagu gitu ya. Karena batasan wajah itu adalah ibu bapak min manabiti sya'ri ila muntahal dhaqan, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Jadi sampai sini batasan wajah itu. Jadi kalau ibu menyimpannya di sini, ini kemungkinan bisa aurat gitu ya. Jadi batasan wajah itu min manabiti sya'ri ila muntahal dhaqan. Itu yang pertama. Kemudian ibu bapak, ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan sholat, yaitu hal-hal yang makruh, seperti sholat menengadah gitu ya. Sholat kieu we ngalamun gitu ya. Allah meni halus masjidnya, itu hukumnya makruh gitu ya ibu bapak. Atau kita melihat bacaan di depan kita, Bandung apa versi baik gitu ya, ada tulisan dia di depan kita atau ke bawah gitu ya, tapi tidak ke tempat sujud, Wardimor gitu ya. Ya, itu hukumnya makruh ibu bapak. Kemudian hukum makruh itu seperti memainkan mulut, ini makruh hukumnya. Gini ibu, ini makruh hukumnya, makruh. Tapi atau memainkan lidah di dalam, contoh ini, contoh ya, memainkan lidah di dalam, ini makruh, tapi di dalam ya. Nah, tapi kalau keluar itu batal. Contoh, ibu kan sedang puasa, mulutnya kering atau bibir kita kering, kemudian lidahnya itu dikeluarkan 3 kali tapi ya. Nah itu batal. Kenapa batal? Karena dia keluar dari tempatnya. Jadi mustaqirah, dia keluar dari tempat yang harus ditetapkannya. Tapi kalau tidak mah gitu ya, di dalam mulut gitu ya, mulut lidahnya, itu hanya makruh. Ya, tapi kalau keluar itu hukumnya batal ibu bapak, tidak boleh. Ya, seperti berdehem itu tidak boleh. Ya, tanah mungkin tidak boleh. Contoh, lagi sholat, Allahu Akbar, batal ibu langsung. Ya, boleh berdehem itu, ini bisa dicari keterangannya di kitab Fathul Mu'in atau I'anah, ya ibu bapak. Boleh berdehem kalau untuk memperbaiki bacaan yang fardu seperti Fatihah, dan kalau tidak dibenarkan atau tidak berdehem, maka bacaan kita itu akan rusak. Misal, nah, boleh berdehem, tapi yang wajib gitu ya, yang wajib hanya Fatihah saja. Maka di luar dari Fatihah seperti surah atau ibu gitu ya ngadehem itu ujung-ujung, nah, batal sholatnya. Ya, tidak boleh ibu, tidak boleh berdehem. Ya, nanti bisa dilihat keterangannya di Fathul Mu'in ibu bapak ya. Kemudian sekarang yang makruh lagi kembali, makruh apabila sholat itu nangis. Nangis karena belum beli baju lebaran gitu ya. Itu hukumnya makruh. Kecuali tidak makruh kalau nangisnya di saat ibu bapak itu sesuai dengan bacaan yang dibaca. Contoh, ada surah yang dibaca tentang siksaan, ya, maka ibu nangis, itu tidak makruh, tidak apa-apa. Tapi nangisnya hanya sewajarnya. Jadi bacaannya itu tidak begini bu, ada nya, nah itu batal. Ya. Tapi kalau nadanya membaca gitu ya, membaca surah, nadanya nangis, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada Bismillah, nah itu batal. Ya. Nah, termasuk makruh juga ini untuk laki-laki, maaf ya. Laki-laki apabila, boleh ya diceritakan ibu ya. Laki-laki kalau kemaluannya bergerak. Jadi ketika sholat tidak tahu apa yang dipikirkan ibu bapak, ini bergerak, gitu ya, meronta-ronta gitu ya. Ini makruh. Batal kan? Tidak batal, hanya makruh ibu bapak. Ini makruh ya.
Kemudian makruh lagi apabila sujud seperti hewan, seperti ini. Ini makruh ya. Itu kan? Ini makruh. Makruh. Ya, atau duduknya seperti, maaf ya, di dalam kita itu seperti dog gitu ya. Gini gitu Bu. Jadi gini. At-tahiyyat. Ini makruh. Ya, Ibu Bapak. Jadi harus diperhatikan itu. Ya, semoga sholat kita lebih baik lagi. Itu saja. Ibu Bapak, sebetulnya banyak yang harus dibahas, namun waktu yang memisahkan kita. Kesimpulannya adalah ada 5 perkara yang apabila kita kerjakan maka pahalanya sangat luar biasa. Yang pertama adalah dawamus shadaqah. Yang kedua adalah dawamul jihad. Yang ketiga adalah dawamus silaturahmi. Yang keempat adalah selalu menjaga wudu, dan yang kelima adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.